sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini dilaksanakan bersama sebagai sarana media bagi kita belajar, mendalami Alkitab, dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Pada episode kali ini kita hendak mengulik Kejadian 45 ayat 1-28, Kejadian 45 ayat 1-28 dengan judul Growth and Development bercermin dari kehidupan Yusuf. Growth and Development bercermin dari kehidupan Yusuf. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama saya pemandu percakapan Pendeta Santiadi Manurung. Dan untuk mengulik bacaan pada episode kali ini telah hadir di studio Pendeta Yoce Handrikaru. Salam jumpa Pak Yoce. Salam jumpa Bu Santi. Terima kasih sudah mengundang hadir studio. Terima kasih Pak Yoce kehadiran kesediaannya Ya, sama-sama. menolong kita bersama untuk belajar, menggali, menemukan inspirasi dari bacaan kita Kejadian 45 ayat 1-28. Sebelum kita memulainya, kita mau berdoa. Silahkan Pak Pendeta boleh memimpin kita dalam doa. Ya, sahabat YKB, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk momen ini di mana kami bisa belajar bersama dari firman Tuhan, khususnya belajar dari kisah kehidupan Yusuf. Mampukan kami mempelajari, merenungkannya, dan juga kami dapat melakukan apa yang kami pelajari dari percakapan kami saat ini. Ya Tuhan, berkati kami dalam pemahaman ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan membaca Kejadian 45 ayat 1-28 dan sahabat juga boleh membacanya dari Alkitab yang sudah para sahabat siapkan ya dari tempat masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama sisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari." Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini.
Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir, lagi pula 10 ekor keledai betina, dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, janganlah berbantah-bantah di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Ya, Pak Pendeta, ini 28 ayat cukup panjang. Iya nih. Dengan judul Growth and Development, bercermin dari kehidupan Yusuf. Ini kita akan melihat ya dari pada 3 segmen ini ya. Bagaimana perkembangan lalu kemudian pertumbuhan Yusuf dalam seluruh proses perjalanan hidupnya. Di Kejadian pasal 45 ayat 1 ditulis di sini, ketika Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar orang dari sini, maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Rasanya di pasal 45 ini posisi Yusuf berbeda sepertinya ya memperkenalkan diri begitu di hadapan saudara-saudaranya, dan kisah ataupun cerita begitu ya, pertumbuhan pengembangan Yusuf sendiri dari hari demi hari, tahun demi tahun, puluhan tahun sampai akhirnya dia sampai di posisi sekarang itu gitu ya. Gimana itu Pak Pendeta? Dan bagaimana Yusuf lalu kemudian memaknai semua perjalanan ini memang sahabat IKB kalau membahas atau melihat perjalanan hidup Yusuf itu menarik sebenarnya. Makanya tema ini juga menarik sebenarnya buat kita bahas bersama gitu ya, bahwa Yusuf yang semula seorang anak yang tampaknya anak yang paling disayang oleh keluarga ya, dan karena terlalu disayang dia menjadi pusat iri hati saudara-saudara begitu ya. Selalu diberi lebih, pakaian paling bagus dan sebagainya, dan dia juga bermimpi ya. Bermimpi menjadi orang yang dihormati dan sebagainya. Itu menimbulkan perasaan tidak nyaman di hati saudaranya. Dan kalau kita lihat lalu kemudian iri hati itu menimbulkan tindakan tidak terpuji, dan saudara dia dijual sebagai budak ya. Nah, dari budak dia kemudian perjalanan panjang Yusuf ya, dia dengan segala pergumulan penderitanya, dia menjadi budak di rumah Potifar, difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara begitu ya. Kemudian di penjara juga menjadi seorang pribadi yang ternyata cukup disenangi di sana, karena saya melihat karena karakter Yusuf ya. Karakter Yusuf mungkin orang yang suka bersahabat, bisa menjadi teman bicara bagi banyak orang kali ya. Sehingga kalau kita lihat kisah pasal-pasal sebelumnya itu sepertinya Yusuf menjadi tempat curhat ya bagi beberapa orang. Termasuk yang bermimpi itu, juru minum, juru makanan begitu kan ya. Nah, kemudian dari situ mereka menceritakan mimpinya, dan Yusuf mengartikan mimpi itu ya. Lalu tapi dia mungkin dilupakan oleh salah seorang yang bercerita itu. Nanti pada saat raja bermimpi gitu ya, satu mimpi yang tidak dapat dijelaskan maknanya, baru orang yang ditolong waktu di penjara itu ya Bu Santi ya, ingat wah saya juga pernah bermimpi dulu begitu ya. Ada orang yang bisa menerjemahkan itu Yusuf. Nah, diundanglah dia ke hadapan Firaun dan kemudian menceritakan bahwa akan ada 7 tahun masa kemakmuran, berlimpah hasil panen dan sebagainya begitu kan ya. Tapi juga setelah itu ada 7 tahun masa kekeringan, masa kelaparan. Nah, itu yang diartikan oleh Yusuf melihat mimpi Raja Firaun saat itu. Tapi menarik adalah
bukan karena pandainya Yusuf bisa mengartikan mimpi raja menurut saya. Tetapi ketika raja bertanya apa yang harus dilakukan begitu ya. Dan sarannya Yusuf itu yang menarik, yaitu bahwa ini 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan, maka perlu ada, kalau saya suka menyebutnya kalau di jemaat, politik pangannya Yusuf begitu ya. Bagaimana dia memulai menyarankan harus seperti ini ketika masa 7 tahun kemakmuran begitu ya. Ada yang harus dilakukan, bla bla dan sebagainya begitu ya. Supaya nanti pada saat 7 tahun Mesir punya cadangan makanan yang berlimpah untuk 7 tahun masa berikutnya dengan kekeringan. Dan ternyata saran itu diterima oleh raja. Dan karena raja melihat betul bahwa politik pangannya Yusuf itu benar, tepat, baik begitu ya. Dan Firaun menempatkan Yusuf dalam posisi yang sangat tinggi ya. Dia seorang budak diangkat posisi yang sangat tinggi. Seperti orang kedua ya. Kata Firaun kan segala yang kamu miliki itu adalah sebuah yang Mesir milikmu kecuali harta dan tahtanya dia dan juga istrinya berarti gitu kan ya. Jadi, semua yang wilayah Mesir milikmu gitu. Kamu boleh pakai, kamu boleh gunakan kecuali diriku dan keluargaku begitu. Nah, itu kan sebuah posisi yang luar biasa. Dan posisi inilah yang kemudian berhadapan dengan saudara-saudaranya begitu ya. Dulu dia dalam under pressure ya. Dia dalam tekanan kakak-kakaknya, tapi sekarang justru kakak-kakaknya yang merasa sangat tertekan melihat figur ini gitu ya. Ketika berkata akulah Yusuf, rasanya wah bisa dibayangkan tuh. Dan bisa dibayangkan juga betapa gemetarnya. Gemetarnya gitu ya. Saudara-saudara. Dulu saya ngerjain dia. Kok sekarang dia yang berbalik. Saya bisa dikerjain dia tuh gitu. Di atas begitu ya. Posisi di atas sebagai penguasa kan. Dalam seluruh pengalaman perjalanan Yusuf ya, yang memang sejak awal memang anak kesayangan begitu ya. Lalu kemudian entah kenapa apakah Yusuf juga sedikit polos begitu menceritakan begitu saja mimpinya yang bikin saudara-saudaranya kesal. Di hadapan saudara-saudara sebetulnya udah jelas begitu ya betapa sangat disayanginya Yusuf kan, kontras begitu. Lalu kemudian dengan polosnya dia menceritakan mimpi yang bikin saudara-saudaranya sebel begitu ya. Lalu kemudian perjalanan yang kemudian berubah juga menjadi perjalanan yang penuh kepahitan begitu. Saya dengan judul kita nih, Growth and Development ya, melihat bagaimana bercermin dalam kehidupan Yusuf. Ada karakter apa begitu yang memang ada dalam diri Yusuf dan bagaimana peran Tuhan itu menyertainya? Gitu menarik pertanyaan Bu Santi. Sepertinya kalau kita melihat masa kecil Yusuf itu, dia adalah orang yang memang karena disayang kali ya, anak kesayangan Yakub dari istri yang dia paling cintai kan sebenarnya kan ya. Lalu itu menjadikan Yusuf tapi senang menjadi pusat perhatian kayaknya, mungkin dia senang di pusat perhatian ya, senang diperlakukan sangat istimewa begitu ya, sehingga di perlakuan istimewa itu membuat Yusuf selalu ingin menempatkan dia sebagai pusat dan orang lain harus melihat dia gitu ya. Ini juga sebuah karakter yang nggak sehat juga sebenarnya ya, bahwa selalu ingin menjadi pusat perhatian, selalu ingin diakui dan orang harus melihat dirinya paling segala-galanya begitu ya. Nah itu pengalaman pertama, mungkin bilang fase pertama kehidupan Yusuf kali ya. Jadi setelah dia dijual menjadi budak, tentu nggak mudah itu. Dari seorang yang selalu menjadi pusat perhatian, mendapatkan perlakuan istimewa, justru dia harus menjadi orang yang bekerja begitu keras kan ya. Budak kan pada masa itu sedikit lebih baik dari hewan gitu kan posisinya ya. Dia dianggap manusia, manusia, tapi sepertinya tidak punya kemerdekaan. Dia hanya alat dan sebagainya ya. Dan itu harus dihadapi dengan sebuah perubahan diri ya. Dari seorang anak yang manja, pusat perhatian, ingin diperhatikan, menjadi orang yang harus bisa menjaga diri ya, merawat diri ya. Dan itu menurut saya membuat Yusuf menjadi pribadi yang mandiri Yusuf. Yang dulu harus bisa perhatian, sekarang bagaimana menjadi pribadi yang kuat, tegar gitu ya. Kuat, tegar dan sebagainya menghadapi tantangan, pergumulan, atau istilah sekarang punya resiliensi begitu ya. Daya tahan yang kuat gitu. Dan tentunya Tuhan ada di situ. Kalau kita refleksinya Yusuf ya. Buat Tuhan. So ketika Yusuf berada di rumah Potifar pun juga, ini juga perubahan fase lagi. Dari seorang budak yang bekerja kasar dan sebagainya dalam penjara, kemudian dia menjadi seorang budak yang ada di sebuah rumah pejabat begitu ya.
Dan tentu situasi hidup lebih baik. Ya, mungkin pakaian lebih bersih, badan lebih terawat dan sebagainya. Nah, tapi ternyata perubahan itu tidak menimbulkan apa sih ya? Mungkin Yusuf menjadi orang yang lupa diri. Mungkin dia bisa menindas budak-budak di bawahnya gitu. Misalnya pengalaman pahit masa lalu sebagai budak ketika jadi budak yang dihormati, disenangi tuan gitu ya. Tidak menekan budak yang lain. Tapi dia belajar juga rendah hati, belajar kejujuran, belajar integritas di situ. Dan sebenarnya kalau kita baca, kalau saya memahami, Potifar itu sangat menghargai Yusuf ya. Integritas Yusuf. Makanya dipercayakan sebenarnya rumah itu kepada Yusuf kan. Hanya jangan istrinya aja kata Potifar gitu kan. Dan ternyata godaan itu sudah istrinya. Dan ketika dia difitnah, dia masuk penjara lagi gitu ya. Penjara enggak. Ternyata karakter Yusuf juga bertumbuh lagi ya. Dan tetap dia menjadi orang yang care pada orang lain gitu ya. Dan inilah pertumbuhan Yusuf ya nah ketika dia jadi raja terkutip ya di bawah Firaun, dia tidak menjadi orang yang tinggi hati ya. Tidak lalu atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan dirinya. Dulu saya budak, sekarang saya jadi raja muda, orang kepercayaan Firaun, kesempatan nih gitu ya menggunakan untuk penyelewengan kekuasaan. Ternyata enggak dong. Yusuf menjadi orang yang tetap rendah hati, berintegritas dan imannya pun tetap terjaga. Nah, kisah yang kita baca ini memperlihatkan refleksi teologisnya Yusuf itu luar biasa. Dan itu mengkristal dalam karakternya. Dalam karakter dia ya. Baik, kita lanjutkan segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani EKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian 45 ayat 1-28 dengan judul Growth and Development, bercermin dari kehidupan Yusuf. Kita sudah tiba di segmen kedua. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini Pendeta Yoce pasti akan merespon baik itu komentar maupun juga pertanyaan dari para sahabat. Baik, Pak Pendeta, kita lanjutkan ya di segmen yang kedua ini. Setelah itu menangislah ia keras-keras hingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada sisi istana Firaun. Artinya kan ketemu ini ya, antara Yusuf dengan saudara-saudaranya yang udah lama sekali begitu ya, mereka tidak jumpa dengan posisi status yang sudah berapa kali ketemu sebenarnya ya. Sudah berapa kali ketemu, betul. Nah, ini pertemuan yang beda status kira-kira begitu. Sudah beda puncak sebenarnya. Persis. Sebelumnya udah pernah ketemu 2 kali loh maksudnya. Gitu. Lalu ini pertemuan di posisinya sebagai di puncak gitu ya. Nah, apa ceritanya begitu sehingga saudara-saudaranya ini akhirnya juga ketemu begitu, tapi di posisi yang sudah di mana Yusuf sudah di posisi puncak. Ya, jadi kalau tadi di segmen 1 dikatakan akan ada masa 7 tahun kelimpahan itu ya untuk semua hasil panen dan sebagainya. Tapi kemudian akan ada 7 tahun masa kekeringan, masa kekurangan, kelaparan begitu ya. Nah, tampaknya di 7 tahun masa kekeringan itu, masa kesulitan pangan itu juga terjadi di wilayah sekitar Mesir.
di tanah Kanaan tempat tinggal Yakub dan anak-anaknya itu. Dan mereka mendengar sepertinya bahwa di Mesir itu berlimpah hasil panen, berlimpah gandum gitu ya. Dan banyak orang datang ke Mesir untuk membeli hasil panen di gandum itu di Mesir gitu ya. Dan itu yang mendorong Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir. Dan itulah kisah bermula di situ. Perjumpaan pertama gitu kan. Lalu kedua, lalu Yusuf mengetes tuh ya. Saudara-saudaranya Nah, perjumpaan sebelum di pasal 45 ini kan Yusuf minta kalau saudaranya, kamu punya adik nggak? Nah, di sini kan ini juga sebuah tes integritas terhadap saudaranya. Iya, pada saudara-saudaranya ya. Oh, ada Benyamin. Betul. Gitu, mau lihat ini udah bagaimana sih sekarang karakternya. Dia juga pengen tahu, begitu tahu adikku masih hidup gitu ya. Pengen juga Yusuf melihat begitu ya. Dan juga melihat bagaimana perubahan karakter saudara-saudaranya, kakak-kakaknya itu kan. Dan ketika dia bilang bawa adikmu itu ya, aku ingin lihat. Itu kan pergumulan juga ya. Nah, itu kan Yehuda tampil bahwa kalau perlu saya ajalah jaminannya gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini pada saat di pasal 45 ini bisa bilang di puncak sebenarnya. Saya melihat di puncak. Kalau cerita itu sebuah topnya ya, peaknya ya, bahwa kemudian Yusuf membuka diri. Ya, nah memang sebelum membuka diri udah nggak tahan kan dia mau tahan dulu tuh udah nggak tahan. Sudah nggak tahan. Dia pengen segera peluk adiknya itu kalau bisa gitu ya. Betul. Nah, makanya begitu dia nangis kan, yang dia lihat kan adiknya dulu dia peluk dengan begitu keras ya. Begitu erat banget keras ya. Meluk leher itu kan tanda kangen ya kalau salah. Kangen dan luar biasa. Di situ mungkin jadi mengapa mereka datang Mesir, karena mereka butuh pangan sebenarnya. Dan tampaknya Mesir bisa dibilang Mesir saat itu negara yang sangat kaya dengan sumber pangan itu ya. Sedangkan negara sekitarnya kelaparan. Sedangkan negara sekitarnya kelaparan begitu. Karena politik pangannya Yusuf itu selama 7 tahun itu ya. Dia membangun banyak lumbung-lumbung dan segala hal yang dipersiapkan Yusuf membuat Mesir makmur gitu ya, dan tersedia pangan yang cukup bahkan lebih buat orang Mesir itu sendiri begitu ya, sehingga bisa dijual gitu ya. Jadi hampir tidak bayangkan, maksudnya dari bukan siapa-siapa, justru dia memberikan kontribusi yang menyelamatkan bukan hanya Mesir melainkan juga negara-negara lain dan juga besar sekali itu peran itu ya. Perannya begitu. Ya, peran Yusuf membesar. Politik pangannya itu menyelamatkan banyak orang, banyak bangsa begitu ya. Nah, ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, ya. Hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawai. Lalu berkatalah Firaun pada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudara, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan, jemputlah ayahmu dan sisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang baik, paling baik tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Ini kedengaran begitu ya, adalah di sana Firaun bahwa saudara-saudara Yusuf ini datang ya. Jadi memang terbayang posisi Yusuf itu memang tinggi begitu ya. Sehingga kedatangan saudara-saudaranya juga mendapatkan sambutan begitu dari keluarga istana. Iya. Tampaknya peristiwa haru itu ya yang berjumpa, saling tangis, saling peluk itu membuat berita terus tersebar kali ya, sampai raja juga mendengar. Yang menarik yang besar tadi, kenapa Firaun bisa berkata bawalah dan sebagainya. Ini nggak lepas dari peran Yusuf, jasa Yusuf sebenarnya terhadap keberadaan negara Mesir saat itu ya. Keputusan Yusuf, cara Yusuf menangani persoalan di Mesir, bagaimana menangani masalah pangan, tampaknya itu yang menjadi dasar pemikiran Firaun. Ya nggak apa-apa saudara yang datang ya, karena hormat, respect pada Yusufnya itu sebenarnya. Ya, Firaun melihat jasa besar Yusuf sebenarnya. Dan membuat Firaun, datang nggak apa-apa. Jadi saya menerima Yusuf, berarti juga saya menerima keluarganya. Saya menghargai Yusuf, berarti saya juga menerima dan menghargai keluarganya Yusuf. Gitu. Nah, jadi bukan hanya Yusuf sebagai person, tapi juga keluarganya. Keluarga ya. Raja menghargai keluarga Yusuf juga pada akhirnya. Ya. Ketika pertemuan ini rasanya memang tidak tergambarkan rasa sisa kesal ataupun kecewa atau kemarahan ataupun benci begitu yang tinggal begitu, yang terekam gitu pada Yusuf. Ini ada perkembangan dan pertumbuhan macam apa juga ada dalam diri Yusuf, dan pastinya itu peran Tuhan yang sangat kuat dalamnya, sehingga rasanya
hampir tidak ada begitu kemarahan ataupun kebencian yang diekspresikan Ya, betul. oleh Yusuf di sini. Ya, itu mungkin bisa dari ayat berapa tuh ya? Ayat 4 ya. Iya. Ketika mari mendekat Iya. aku gitu ya, memeluk. Maka mendekatlah mereka, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Iya, sangat jelas kamu jual. Oh iya. Kamu jual. Ya, kamu jual loh. Jadi dia Iya. bilang kamu jual. Iya, jadi nggak disembunyi-sembunyikan. Ini aku loh Yusuf loh. Yang kamu jual itu loh gitu. Iya, suruh ingat, harus Ya, ingat. itu membuat begitu ya. kaget juga tuh, pasti kan makin takut juga saudaranya itu. Ya. Iya. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual, ditambah lagi ya ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Nah, ini menariknya nih. Ini menarik ini ya. Ya. Gimana ini refleksi yang demikian indah ini kan nggak mungkin berangkat dari Ya, proses 1 begitu hari aja, dan 2 begitu hari. aja, iya betul. Nah, saya sih melihat itu terjadi dari proses perubahan Yusuf ya. Dari anak yang manja tadi itu yang pusat perhatian, dia belajar mandiri, belajar menjaga diri. Mungkin dia melihat perlakuan orang begitu ya, sebagai seorang budak dia perlakuan tidak wajar misal gitu ya. Dia belajar dari situ dan lalu dia belajar mempercayakan pada Tuhan. Hidup dia selama jadi budak, lalu dia tetap bersama dengan Tuhan ketika dalam posisi yang tinggi gitu ya. Tampaknya Yusuf ini dalam istilah apa ya, psikologi itu dikenal ketika memaafkan tuh apa sih, forgive but not Forgive forget but ya. not forget. Ya. Memaafkan tapi bukan melupakan. Ya, Jadi ya. dan Yusuf mengampuni tapi tidak melupakan itu pernah terjadi dalam dirinya. Makanya yang kamu jual itu loh gitu ya. Iya, iya. Yusuf tetap ingat peristiwa pahit itu. Ya. Iya. Tapi dia menempatkan peristiwa pahit itu di dalam kerangka refleksi teologisnya. Nah, gitu ya. Ketika dia melihat ada masa kelaparan, dia saudara-saudaranya, pasti juga ayahku mengalami itu kan, kelaparan juga. Iya. Pasti adikku juga mengalami kelaparan. Iya. Nah, mungkin selain momen itu ada pengalaman sebelumnya yang membuat Yusuf ini pribadi yang bisa mengampuni, memaafkan. Dan terlihat ketika salah satu budak yang bermimpi melupakan Yusuf juga, Yusuf nggak dendam kan? Iya, iya. Dia nggak bilang kenapa baru sekarang juga enggak gitu ya. Jadi nampaknya Yusuf punya pribadi yang apa ya, melihat masa lalu sebagai proses pembentukan diri menjadi lebih baik. Dia mengampuni kesalahan saudaranya gitu ya. Lalu dia melihat perubahan karakter saudara-saudaranya kan. Ketika Benyamin diberi 5 kali lebih baik Iya, gitu ya. Iya. Saudaranya udah gak iri hati. Nah, dia melihat perubahan juga dalam diri saudara-saudaranya dan dia melupakan itu dan mengampuni walaupun tidak melupakan. Iya. Ya, dan, Iya, ya. iya. Kan ada kasus kisah yang terkenal dari Iya. Nelson Mandela ya. Iya, betul. Itu kan begitu. Ketika dia Betul. jadi pimpinan Betul. partai politik menentang apartheid kan, Iya. dia keluar masuk penjara, disiksa dan sebagainya betul, gitu. Betul. Dan ketika dia jadi presiden, Tidak melakukan sebaliknya. iya, dia putih. siapa orang pertama yang diundang gitu kan ke istana presiden? Queen Putih. Adalah pemimpin kepala sipir kan, Iya. yang setiap hari mencaci dia, menendang dia, menertawakan dia, menghina dia secara Iya. fisik dan psikis. Iya. Justru orang itu yang pertama kali dia undang makan malam bersama di istana. Dan ketika orang bertanya kenapa Pak Presiden berkata begitu, justru dia bilang, iya kan? Pengampunan itulah yang membuat menjadi rekonsiliasi terjadi. Nah, gitu kan dia bilang kata Nelson Mandela gitu Ya, kan, pengampunan membuat rekonsiliasi terjadi. Pengampunan bukan berarti melupakan. Ya. Ya, aku tahu segala kesulitanku dan perlakuan dia tahu gitu. Tetapi ketika aku tahu seperti itu menyadarkan aku jangan sampai melakukan yang sama pada orang lain. Ya kan? Sepertinya Yusuf melakukan yang sama gitu ya. Jadi ketika dia diperlakukan tidak baik dan lalu oleh saudara-saudaranya dan banyak orang lain tidak menimbulkan kepahitan. Dan dia memaafkan tapi tidak melupakan dia yang kamu jual berkali-kali ya. Iya, iya. Nah, itu tuh Iya. di situ menurut saya. Jadi memang Yusuf tuh tidak membiarkan
masa lalu itu terbuang sia-sia. Maksud saya terbuang Tidak sia-sia. dikuasai dengan masa pahitnya gitu. Iya, begitu Pengalaman ya. pahit tidak menguasai dirinya Ya, gitu ya. kan ada kan orang yang cenderung tuh semua fase yang dilewati itu terbuang begitu saja. Rasanya Yusuf bukan karakter yang seperti begitu itu ya. ya. Jadi semua fase hidup itu dia sungguh-sungguh refleksikan begitu, hari demi hari, tahun demi tahun begitu. Konon ada yang mengatakan kalau kita mau lihat karakter orang yang sebenarnya katanya begitu ya, dalam keadaan benar-benar miskin, gak punya, benar-benar dompetnya habisnya gitu ya. Atau dalam posisi berhasil. Iya, itu dia. Ujian karakter Nah, itu kan, atau ya. dalam puncak-puncaknya. Yusuf itu mengalami kedua-duanya rasanya. Dua-dua dialami kan. Dialami ya. Rendah-rendahnya ya, kemanusiaannya tingginya persis. gitu. Dan dalam posisi itu dia memperlihatkan inilah gambar diri yang baik. Grow and development-nya bagus gitu ya. Iya. Tentu kita melihat kitab Kejadian memperlihatkan ini kan kisah untuk menjadi cermin buat kita kan. Bahwa dalam proses hidup ada pengalaman gitu ya. Dan bagaimana kita memaknai pengalaman hidup itu kan. Iya. Apakah menjadi sebuah pengalaman yang membuat kita bertumbuh, berkembang, atau menjadi pribadi yang semakin tenggelam dan menjadi orang yang juga buruk satu sama jahatnya gitu kan. Betul. Kan kita bisa memilih begitu ya. Ketika dulu saya susah, ketika saya senang, saya bisa memperlakukan orang susah sesenang semuanya saya. Atau dulu sekarang saya berkuasa, saya bisa berkuasa seenaknya begitu kan. Atau menggunakan kekuasaan untuk hal yang baik begitu kan. Menggunakan berkat Tuhan yang berlimpah itu untuk menolong banyak orang. Itu kan tergantung pemaknaan hidupnya dan refleksinya imannya bersama dengan Tuhan kan sebenarnya. Kita lanjut segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kejadian 45 ayat 1-28 dengan judul Growth and Development, bercermin dari kehidupan Yusuf. Kita sudah tiba di segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber episode kali ini, Pendeta Yoce Handrikaru. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut segmen ketiga, segmen penutup ini. Ini di segmen 1, segmen 2 kita belajar begitu ya. Melihat bagaimana Yusuf ini berkembang begitu ya, bertumbuh, tidak membiarkan fase-fase hidup sepahit apapun itu berlalu begitu saja, bahkan dalam posisi yang paling puncak begitu ya. Artinya dia seorang pribadi yang dekat dengan Tuhan begitu ya. Dan pematangan pendewasaan yang sedemikian itu karena juga berkat Tuhan yang beserta dengannya. Nah, di segmen 3, segmen penutup ini ya, apa yang dapat kita pelajari nih ya? Karena judul kita juga kan bercermin dari kehidupan Yusuf, yang kita pelajari dari kehidupan Yusuf bagi kita ini. Ya, bisa dibilang sebelum kita masuk ke bagian itu, Yusuf dari pengalaman hidup dan refleksi hidupnya itu menjadi pribadi yang matang secara spiritual, matang secara emosional, matang secara dia bilang interpersonal juga bagus. Dia, dan karena itulah kita bisa melihat sosok Yusuf yang seperti ini gitu ya. Dan kemudian bisa memaknai bahwa ya bukan kamu yang jual gitu ya, tapi memang Tuhan menempatkan aku di sini gitu ya. Itu sebuah
sebuah gambaran menurut saya sih orang yang berefleksi, memaknai hidup dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf sehingga kita bisa melihat figur Yusuf yang matang secara spiritual ya, matang secara emosional, matang secara apalagi sosial gitu ya. Menurut saya yang pertama tadi yang kita bahas tadi Bu Santi, yaitu bahwa yang pertama Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas dengan kebaikan. Itu yang pribadi yang perlu kita pelajari dari kehidupan Yusuf ya. Ya Yusuf bertumbuh menjadi pribadi yang lepas dari trauma dan luka batin masa lalu. Ini sebenarnya lepas dari trauma dan luka batin masa lalu. Wah itu PR padahal itu PR seumur hidup ya. Hidup. Setiap kita masih punya trauma ya. Kita pasti punya terluka oleh orang lain dalam relasi. Tapi kita melihat bahwa inilah yang diperlihatkan oleh Yusuf. Dia belajar lepas dari trauma dan luka batin masa lalu, sehingga dia bisa mengampuni. Dan hanya orang yang bisa lepas sebenarnya dari rasa itu ya, yang bisa melihat orang yang pernah menyakitinya atau mengkhianatinya bisa mengatakan, ya saya mengampuni begitu ya, dan memberi kesempatan baru pada Anda untuk berubah begitu kan. Jadi hanya orang yang dapat lepas dari bisa lepas trauma dan luka batin yang dapat dimampukan. Ya, dimampukan untuk bisa membangun relasi lebih baik lagi dengan orang yang mungkin pernah menyakitinya. Gitu ya. Dan itu yang terjadi dalam kisah Yusuf gitu ya. Dan Yusuf meneguhkan janji itu bahwa aku nggak akan balas dendam. Jadi sebenarnya saudara-saudara itu masih dalam rasa takut sebenarnya ketika tinggal di tanah Mesir itu ya, walaupun bapaknya masih ada gitu ya. Dan ketika bapaknya meninggal itu menarik tuh di pasal 5 di kejadian pasal 50 tuh Yakub meninggal. Dan Yusuf menegaskan kembali janji itu di pasal 50 ayat 15 sampai 21. Saya baca ya, 15 sampai 20 ya. Ini Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Wow. Ya sebenarnya sudah-sudah itu selama tinggal takut juga di Mesir. Karena bapak masih hidup aja. Kira-kira ini karena masih ada orang tua aja ya, yang masih mengingat kita gitu. Kalau nggak ada orang tua, bisa balas dendam dia gitu. Nah, itu kan. Tapi kemudian Yusuf meneguhkan ke janji itu, enggak, aku nggak begitu gitu ya. Nah itu karena Yusuf tadi dia sudah bisa melewati masa trauma dan luka batin itu. Bahkan diulang ya. Diulang. Yang kamu pun pernah mereka-rekakan yang jahat, tetapi justru di tangan Tuhan. Tuhan lah itu menjadi persis. Itu membuat kita bisa bertemu dan saya menolong gitu ya. Nah, itu kan memelihara. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas dengan kebaikan, karena Yusuf adalah pribadi yang bertumbuh untuk bisa mengatasi trauma dan luka batinnya gitu ya. Dan itu menentukan janjinya. Yang kedua, nah dari ayat tadi tuh Bu Santi yang pasal 50 tadi itu terlihat bahwa Yusuf tuh adalah orang yang melihat dalam sepanjang perjalanan kehidupannya Allah turut bekerja gitu ya. Allah bekerja untuk mendatangkan hal baik bagi dirinya dan bagi orang lain, bahkan bagi bangsa-bangsa yang ditolongnya pada hanya kan ya. Bagi dirinya, bagi keluarganya ya, dan bagi keluarga besarnya. Gitu ya. Nah, Yusuf percaya bahwa segala sesuatu terjadi dalam diri itu bagian dari rencana Allah. Ini yang tampaknya refleksi teologis Yusuf seperti itu ya. Hidup dalam rencana Allah gitu ya. Dia mampu melihat langsung gambar besar. Apa sih rencana Allah dalam hidupku ketika mengalami ini ya. Itu mungkin bandingannya, saya suka bandingkan mungkin dengan tokoh Paulus ya. Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan gitu ya. Allah turut bekerja artinya kita mengalami banyak hal ya. Termasuk juga hal yang tidak menyenangkan, tapi Allah turut bekerja untuk
di dalam situasi tidak menyenangkan itu untuk hal yang baik. Nah, tampaknya ini diubahkan. bahkan ya itulah yang juga dalam diri Yusuf terjadi itu menurut saya. Ya. Nah, itu membuat Yusuf kemudian bisa tampil sebagai pribadi yang ini adalah rencana Allah loh gitu. Aku menolong kamu, aku hadir ini karena rencana Allah. Tuhan mau pakai saya untuk menolong kalian, menolong bangsa, menolong keluarga, bahkan bangsa-bangsa lain yang membutuhkan pangan ini gitu kan. Nah, itu kan hal menarik. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi dari percakapan kita Bu Santi, yaitu belajar dari kisah Yusuf adalah cara kita merespon sebuah peristiwa itu sangat menentukan hasil atau dampak kehidupan yang kita perlihatkan pada orang lain ya. Cara kita merespon. Menentukan hasil ya. Ya, saya pernah menyampaikan di jemaat saya di Kebonjati bahwa ada rumusnya yaitu E plus R sama dengan O. E itu event, R itu respon, O itu outcome. Ya kan, event ditambah respon hasilnya adalah apa? Outcome, dampak ya. Nah, event itu pasti terjadi semua orang. Kita mengalami ya. Kalau Martin Luther bilang kita nggak bisa mencegah seekor burung terbang di atas kepala kita gitu ya. Tapi kita kan bisa mencegah burung itu bersarang di kepala kita. Kata Martin Luther gitu. Ya, kita nggak bisa mencegah seekor burung terbang di kepala kita. Tapi kita bisa mencegah burung itu bersarang di atas kepala kita. Itu kan soal respon. Setiap orang punya pergumulan, punya persoalan. Itu kan event. Nah, R-nya responnya, itu tergantung. Respon kita bagaimana menanggapi persoalan kita. Apakah respon kita yang positif atau negatif? Respon kita menjadi orang pribadi yang belajar dari peristiwa itu atau yang dikalahkan oleh peristiwa itu. O-nya itu menentukan O-nya, outcome-nya itu, hasilnya, dampaknya itu. Nah, tampaknya tadi belajar dari Yusuf tuh, grow and development-nya bagus. Dia mengalami eventnya apa, yang menyenangkan, yang pahit gitu ya, keberhasilannya dan sebagainya. Responnya tetap baik. Ditempatkan dalam rencana Allah dan pengembangan pribadi yang baik. Maka outcome-nya atau dampaknya atau hasilnya kan juga luar biasa. Sikap Yusuf itu luar biasa yang kita baca hari ini ya, dalam teks bacaan ini. Yang keempat menurut saya ini penting nih, bahwa yang kita bahas juga seperti tadi sebenarnya, rekonsiliasi dalam relasi itu dapat terjadi jika semua pihak yang terlibat juga memperlihatkan sikap perubahan juga sebenarnya. Satu yang lupa tuh. Kenapa Yusuf sebenarnya bisa juga memberikan sebuah sikap menerima saudara-saudaranya? Karena dia melihat perubahan dalam diri saudara-saudaranya. Kalau dalam beberapa, saya lupa di teks mana itu, bahwa melihat bahwa saudaranya berubah. Tampilnya Yehuda membela ketika Benyamin mau diambil, lalu dan sebagainya, bersedia jaminan dan sebagainya. Betul. Lalu saudara-saudara tidak lagi iri hati terhadap perlakuan istimewa terhadap Benyamin. Itu membuat Yusuf sadar bahwa mereka juga bertumbuh gitu kan. Dia bertumbuh gitu mereka ya. juga bertumbuh Jadi bertumbuh bukan hanya Yusuf nih sebenarnya. Gitu. Saudara-saudaranya pun bertumbuh, juga bertumbuh, mengalami proses itu, tahu ketika Yusuf dikatakan mati kan. Kan dia melihat bagaimana reaksi Yakub gitu ya. Itu kan tampaknya sebuah shock buat mereka. Wah, kita berbuat kesalahan yang besar. Dan itu tampaknya momen perubahan buat saudara-saudara Yusuf kan. Sehingga menjadi kakak-kakak yang membela adik, melindungi adik begitu kan. Itu sebenarnya yang dimiliki oleh Yusuf kan sebenarnya. Yang dia nggak pernah dapatkan. Tapi dia melihat itu terjadi pada diri adiknya Benyamin begitu kan. Sikap itu. Jadi rekonsiliasi itu bisa terjadi nggak cuma satu pihak memang. Mestinya sih dua belah pihak ya. Dua belah pihak ya, rekonsiliasi itu. Jadi lihat dari sini kita melihat karakter begitu ya. Karakter dari Yusuf yang tidak membiarkan semua fase baik itu kesenangan maupun juga kepahitan itu berlalu begitu saja. Kepahitan itu tinggal tetap menjadi kepahitan. Kesenangan itu juga tidak tetap tinggal begitu saja sebagai kesenangan. Artinya pengalaman menjadi sia-sia, namun ia mengolah semuanya memaknainya memaknai pengalaman pahit itu, pengalaman manis, kegagalan, kesuksesan dimaknai. Lalu ditempatkan dalam kerangka apa sih rencana Allah dalam hidup saya? Apa sih rencana Allah bagi hidup saya dan rencana Allah melalui hidup saya? Itu pertanyaan bagus bukan? Itu yang membuat dia selalu, saya mencoba membayangkan, memikirkan. Tampaknya itu tuh yang membuat Yusuf mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan diri yang baik, semakin baik begitu ya. Dan juga penting ternyata saudara-saudaranya juga
bertumbuh. Walaupun ketakutan. tapi dia, Iya. tapi mereka mengalami pertumbuhan juga. Persis. Dalam rasa Wajar takut ya, sebetulnya kan mereka masih sadar Iya. pada apa yang dilakukan. Iya. Mereka masih berjaga begitu ya. Artinya masih aware, tidak lupa begitu. Yang kami lakukan memang sudah sangat-sangat keterlaluan begitu. Salah, itu salah Sudah sih. sangat Gitu ya. salah Tapi mereka begitu berubah ya. gitu ya. Begitu. Ya. Baik, sahabat, setiap kita juga diberikan waktu, ruang bagi Allah seluas-luasnya untuk bertumbuh, untuk berkembang melalui proses hidup apa saja. Baik yang saya alami ya Pak Yuchalem dan para sahabat alami memang bisa bermacam-macam begitu ya. Entah itu pengalaman luka, pahit, atau mungkin juga yang pengalaman yang masih menyisakan trauma begitu pada kita. Namun lagi-lagi begitu ya, Allah mendatangkan justru rancangan-rancangan baik atas kita semua. Ya. Dan itu membuat Yusuf seperti jadi orang yang memutus rantai kekerasan ya. Iya. Dan Yusuf berhasil pada saat itu memutus rantai kekerasan. Iya. Jadi sahabat dimanapun berada, jangan biarkan begitu ya, ketika ada luka, ketika ada kepahitan itu tinggal tetap menjadi luka dan kepahitan begitu. Bawa kepada Tuhan dan biar Tuhan tunjukkan rencana Tuhan yang indah untuk hidup saya ataupun juga melalui hidup saya. Rencana Tuhan, betul kalau Santi. Iya. Apa rencana Tuhan buat saya dan apa rencana melalui saya. Bagi orang sekitar kita. Bagi orang sekitar kita. Dengan demikian hidup kita boleh menjadi hidup yang bertumbuh, menjadi hidup yang berkembang di dalam Tuhan. Ya, ketika tayangan ini boleh memberkati para sahabat juga boleh membagikan tayangan ini kepada sebanyak mungkin orang dan boleh menekan tombol like ataupun juga subscribe sehingga boleh mendapatkan update tayangan YKB GKI TV. Sebelum kita mengakhiri tayangan Ngulik Alkitab di episode kali ini, kita hendak menutupnya dalam doa. Silahkan Pak Pendeta boleh menutup dalam doa. Mari selesai kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih bisa bersama-sama belajar, membicarakan kisah perjalanan kehidupan Yusuf. Dan bila Tuhan, kami juga dapat mencontoh teladan yang baik dari kehidupan Yusuf. Kami boleh bertumbuh menjadi pribadi yang matang secara spiritual, matang secara emosional, dan juga punya kematangan dalam relasi sosial kami. Dan biarlah poin-poin kehidupan yang kami bahas dalam diri Yusuf dapat kami tumbuh kembangkan dalam diri kami, sehingga kami dapat selalu berefleksi dan menempatkan diri apa rencana Tuhan bagi hidup kami dan apa yang dapat kami lakukan bagi orang-orang lain di sekitar kami seperti rencana Tuhan. Dan bila Tuhan yang memampukan kami untuk menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.